Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalwa Fatika Maidar atau biasa dipanggil dengan Salwa dari kelas F dan dari jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan atau di speech outline kali ini, saya akan membahas tentang about mental health and dampak dari seseorang yang kesehatan mentalnya sedang terganggu. Teman-teman semuanya, perlu kita ketahui bahwa kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita dan pikiran kita berada dalam keadaan damai dan tenang, sehingga nantinya akan memungkinkan untuk kita menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain yang ada di sekitar kita. Teman-teman sekalian, di zaman sekarang banyak orang berpikir bahwa orang yang sehat adalah orang yang jarang sakit secara fisik. Padahal, perlu kita ketahui juga, orang yang sehat adalah orang yang sehat dari dua aspek, yaitu sehat jasmani dan rohaninya. Tetapi berbeda jika kesehatan seseorang sedang terganggu. Seseorang tersebut akan mengalami beberapa gangguan, mulai dari suasana hati jadi berantakan, emosi tidak dapat dikendalikan, yang dampaknya akan mengarahkan seseorang tersebut kepada perilaku yang buruk. Ada juga nih berbagai contoh gangguan kesehatan mental seperti stres, depresi, gangguan kecemasan, dan yang lebih parahnya orang tersebut bisa mengalami bipolar atau perubahan emosi yang berubah dengan drastis. Yang seharusnya perlu kita sadari bahwa kesehatan mental seseorang sangat penting untuk kebutuhan diri sendiri dan juga yang harus selalu diperhatikan oleh semua orang. Teman-teman, banyak sekali penyebab kesehatan mental yang rentan atau mudah terganggu. Banyak juga orang yang akan berubah perilakunya ketika mereka moodnya sedang tidak baik atau sedang memburuk. Apalagi kalau mentalnya sedang tidak stabil. Kesehatan mental juga mempengaruhi cara kita berpikir dan bertingkah ke hal yang lebih kecil, yaitu bikin tidur tidak bisa dilakukan apabila kesehatan mentalnya sedang tidak stabil. Orang yang sedang mengalami gangguan kesehatan mental akan merasa resah ketika tidur, yang membuat tidur jadi terbangun terus, dan khususnya untuk para pelajar atau mahasiswa kayak kita ini sering banget kesehatan mentalnya terganggu karena faktor dari tugas yang banyak dalam deadline yang sedikit, mempunyai masalah soal percintaan mungkin, atau biasa juga masalah dari lingkup pertemanan atau keluarganya. Teman-teman, di zaman sekarang, kita harus lebih peka dan lebih aware terhadap kesehatan mental diri sendiri agar tidak mengalami gangguan kesehatan mental seperti beberapa orang yang mungkin gangguan kesehatan mentalnya sedang terganggu atau pernah terganggu. Menurut saya, salah satu hal yang bisa dilakukan apabila sudah mengalami gangguan kesehatan mental itu sendiri adalah dengan pergi ke psikolog. Mengapa? Karena dengan kita pergi ke psikolog, nantinya mereka akan bisa mendapatkan diagnosa kesehatan mental apa dan apa yang harus dilakukan untuk membuat kondisi mereka stabil seperti semula. Selain itu, dari diri sendiri pun dapat membantu sesama dengan cara yang sederhana. Cukup bicara kalau ada masalah, dan orang lain yang sedang menjadi tempat cerita cukup mendengarkan apa yang sedang korban tersebut curahkan isi hatinya dan pikiran atau bebannya kepada kita. Karena dengan mendengarkan dan menjadi tempat bercerita, itu sudah membantu dan itu sudah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk membantu orang yang mungkin kesehatan mentalnya sedang terganggu. Sama halnya dengan diri sendiri. Kalau kita merasa sedang mengalami sebuah tekanan dan merasa ada beban pikiran yang sangat berat yang ada di otak kita, usahakan jangan ragu bercerita kepada orang terdekat seperti sahabat, orang tua, atau pasangan sendiri. Oke teman-teman sekalian, pesan dari saya adalah kita wajib menjaga kesehatan mental baik diri sendiri maupun orang lain, karena itu adalah sifatnya penting. Disinilah kita akan semakin memahami dan menghargai orang lain dengan segala kekurangan dan masalah yang ada dalam diri seseorang. Karena masih banyak orang di luar sana yang masih sangat menganggap remeh masalah yang mengganggu di pikiran dan bahkan mengganggu mentalnya juga. Dan itu harus menjadi perhatian buat saya sendiri agar mental saya tidak terganggu dan juga buat teman-teman sekalian. Baik, sekiranya itu aja yang dapat saya sampaikan di speech online kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga kalian semua sehat selalu dimanapun kalian berada. Terima kasih and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.